Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia dan sore waktu Kairo kita bisa bertemu dalam majlis yang insyaallah penuh berkah dalam rangka ngaji bareng atau sinau bersama dalam peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kenikmatan yang besar, yang sangat agung yang dianugerahkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat untuk terus belajar. Ini merupakan suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri bersama, sehingga apa yang Allah anugerahkan kepada kita bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini meskipun sudah masuk bulan Sya'ban ya, bentar lagi Ramadan, tidak ada satu bulan lagi, tidak ada salahnya kita meluangkan waktu sejenak untuk mengingat kembali, untuk mengingat mentadabburi apa yang sudah terjadi pada masa lalu, yaitu tepatnya tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hampir tiap tahun kita memperingati peristiwa atau perayaan ini dan perayaan-perayaan lainnya karena menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Misalnya di Al-Qur'an juga disebutkan dalam sebuah ayat, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah kepada Allah di dalam hari-hari atau waktu-waktu yang telah ditentukan. Di antara waktu atau hari yang telah ditentukan adalah bisa perayaan Maulid ya, kemudian juga Isra Mi'raj, kemudian peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ini menjadi penting bagi kita semua karena bagian dari hal yang tidak bisa terpisahkan bagi kita semua adalah at-tadzkir, peringatan, yang mana kita manusia ya, disebut al-insan. Sebagian ulama berpendapat bahwa disebut sebagai al-insan itu karena manusia dari kata nasia ya, lupa. Manusia itu seringkali lupa, oleh karena itu perlu sering diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah kepada manusia, karena dengan diingatkan itu akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga salah satunya adalah tentang peringatan Isra Mi'raj ya. Bahwa hukum memperingati Isra Mi'raj itu adalah sunnah atau mustahab ya. Itu menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk juga Darul Ifta Mesir dan ulama-ulama baik salaf ataupun khalaf berpendapat bahwa memperingati Isra Mi'raj adalah sunnah dan sangat penting bagi kita karena Isra Mi'raj menjadi momen yang sangat berharga, yang sangat istimewa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal itu menjadi hal yang sangat istimewa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita sebagai umatnya juga merasa mendapatkan keistimewaan karena kita adalah mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman panitia, ini acara kecil-kecilan, acara simple yang tidak banyak membutuhkan persiapan yang banyak, artinya sangat sederhana, tetapi insya Allah nilai-nilai yang kita bahas, yang kita angkat akan menjadi satu hal yang istimewa bagi kita semua, karena itu diambil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sesuai tema yang diambil adalah bagaimana kita memahami pesan-pesan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita rasakan bahkan oleh manusia sedunia ini ya, COVID pandemi masih berlangsung. Ini merupakan cobaan yang terberat bagi kita semua, bagi siapapun yang masih hidup di dunia ini. Karena sudah setahun lebih ya, sekitar setahun lebih masih belum hilang dari muka bumi ini. Meskipun di sebagian tempat sudah relatif lebih aman daripada sebelumnya, dengan berkurangnya korban dan sembuh, para pasien sembuh dan seterusnya, tapi di sebagian tempat yang lain masih harus berjuang untuk melawan atau menghadapi COVID-19 ini. Apa sih kesamaan atau kemiripan dari peristiwa yang sedang kita hadapi dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW? Secara sejarah atau historis, bahwa Rasulullah SAW mendapatkan keistimewaan Isra Mi'raj ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ini merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi kita, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sisi sejarah Rasulullah mendapatkan keistimewaan ini tidak langsung begitu saja, atau dalam bahasa Jawa ujuk-ujuk ya. Tetapi setelah Rasulullah melewati masa atau kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sangat susah, kondisi yang menyedihkan, di mana orang-orang kafir Quraisy yang di Makkah semakin memusuhi Nabi ya, semakin tidak percaya ya, orang-orang kafir sikapnya terhadap Nabi. Dan pada saat itu juga setelah wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dalam buku-buku sirah atau sejarah, di situ disebutkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi sekitar 18 bulan ya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang 15 bulan, ada yang mengatakan sekitar 18 bulan. Sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, pada masa yang susah itu, yang sulit ya, atau yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun sedih, Rasulullah mendapatkan hiburan, dihibur oleh Allah SWT, atau dianugerahi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Artinya untuk menuju keistimewaan atau kesenangan atau kebahagiaan atau kesuksesan, seringkali kita manusia harus melewati masa-masa sulit. Jadi itulah dunia. Jadi tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang tidak melewati kesusahan terlebih dahulu. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat Rasulullah SAW, perlu meneladani kesabaran Rasulullah SAW. Meskipun tentunya kesabaran Rasulullah jauh ya di atas manusia biasa, tetapi kita perlu mencontohnya. Seperti yang kita rasakan sekarang, kita menghadapi masa pandemi, semua serba sulit ya, yang jualan juga mungkin terkena dampak itu. Kemudian yang sekolah juga masih banyak yang tidak bisa secara online, masih harus melewati offline. Yang bekerja juga mungkin penghasilan hariannya berkurang.
yang memiliki banyak program ya, sehingga harus terbengkalai atau tertunda dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian masyaqqah atau kesusahan yang mungkin harus kita hadapi sekarang dengan penuh kesabaran. Tapi percayalah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Disebutkan dalam surah Asy-Syarah atau surah Al-Nasrah bahwa di setiap kesusahan itu akan ada kemudahan-kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata al-usr di situ disebutkan dengan al ya, dengan ma'rifat. Ya, kalau kita belajar ilmu nahwu, kita akan mengenal isim ma'rifat, isim nakirah ya. Salah satu tanda isim ma'rifat adalah dengan al, isim yang kemasukan al. Di situ menggunakan al. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi al-usr atau kesusahan itu diulang dengan menggunakan al-ta'rif ya, atau isim ma'rifat. Fa inna ma'al usri yusra. Adapun yusra yang artinya kemudahan, kebalikannya usr, itu menggunakan nakirah atau tanwin, dia tidak menggunakan isim ma'rifat. Itu artinya bahwa sebenarnya atau pada hakikatnya menurut para mufassir, kesusahan itu relatif lebih sedikit dibanding kemudahan ya. Kemudahan itu jauh lebih banyak daripada kesusahan. Artinya cobaan yang kita hadapi itu sebenarnya lebih sedikit daripada kemudahan-kemudahan atau nikmat yang kita terima gitu. Oke lah, sekarang misalnya kita menghadapi pandemi COVID-19, banyak susah dan takut ketemu orang, takut interaksi dengan yang lain dan seterusnya. Memang susah itu kan. Yang tadinya ketemu orang itu biasa-biasa saja, sekarang menjadi suatu hal yang mungkin agak horor atau takut dan seterusnya. Ini adalah bagian dari cobaan. Terlepas dari virus ini adalah alami atau buatan sekelompok orang, yaitu di luar pengetahuan kita ya, di luar jangkauan kita. Tapi yang jelas ini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak lepas dari takdir Allah. Ya, ini ketentuan Allah juga gitu. Nah, makanya kita harus tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran. Jadi dalam hal ini kita perlu sabar dan perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus husnudzan kepada Allah bahwa akan ada kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan ketika kita menghadapi cobaan apapun dengan penuh kesabaran. Makanya digambarkan di dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Nah, ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan penuh kesabaran ya. Dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, setelah ayat ini Allah akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, sebelum Allah menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau berbagai macam cobaan yang diberikan kepada manusia, Allah terlebih dahulu membuka dengan atau menjelaskan pada ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi as-sabr dan as-shalah itu menjadi kunci dalam setiap keadaan ya. Sabar itu dibagi beberapa macam ya, di antaranya sabar di dalam menghadapi musibah ya. Kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa beriman segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak lepas dari kuasa Allah. Yang kedua, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah ya. Kita sekarang diuji dengan pandemi, kita sabar, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan satu dan lainnya, tetapi kita terus tidak tidak seudon kepada Allah ya. Tapi kita harus selalu positive thinking ya, husnudzon kepada Allah.
Dan sabar di dalam melaksanakan perintah Allah ya, sabar di dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, dalam melaksanakan sholat, mencari ilmu, mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, mencari pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat, sedekah dan seterusnya. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Kemudian sabar di dalam meninggalkan maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga butuh kesabaran. Seorang yang mungkin sudah terbiasa minum khamr misalnya, ketika dia meninggalkan pekerjaan atau kebiasaan itu mungkin awal-awal akan terasa berat, akan terasa susah, tetapi dengan kesabarannya maka dia akan bisa meninggalkan itu. Seorang yang sudah terbiasa berbuat zalim kepada orang lain, karena kebiasaannya itu maka dia akan berat meninggalkan hal-hal semacam itu, sehingga butuh kesabaran dan keikhlasan di dalam meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabru diyaun ya. Sabar adalah cahaya. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan suudzon, dipenuhi dengan ketidaksabaran, maka justru kita akan semakin terpuruk. Kita akan semakin susah di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan kendala. Dan setelah itu Allah menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami Allah akan terus mencoba kalian. Mencoba dengan apa? Minal khaufi wal ju'i. Dengan rasa takut ya, seperti kita sekarang takut dengan sakit ya. Ya sebelumnya juga sudah takut, tapi sekarang mungkin lebih ya, dengan banyaknya korban, jutaan korban karena Covid ini di muka bumi ini. Maka kita akan takut sakit, tiba-tiba sakit, takut mati, takut kehilangan pekerjaan, takut nggak dapat rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah cobaan ya. Allah akan menguji dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam situasi dan kondisi, termasuk dalam sekarang ini dicoba dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Maka kita akan takut, siapapun takut ya, takut tiba-tiba terkena dan seterusnya. Maka ketakutan yang ada di dalam diri kita itu, kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini untuk dicoba ya. Memang dunia ini adalah darul ibtila, darul imtihan, adalah tempat di mana manusia dicoba. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, hasiban nasu ayyutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu pada mengira bahwa mereka cukup mengatakan mereka beriman, kami sudah beriman, kami beriman kepada Allah dan rukun iman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji? Tidak. Jadi untuk membuktikan keimanan seorang memang harus diuji. Untuk membuktikan seorang itu pandai atau tidak, ya dia diuji dengan ujian, dengan imtihan, dia lulus atau tidak. Nah sekarang kita ada pada fase tersebut. Apakah kita akan lulus ketika menghadapi ujian ini ataukah tidak ya? Naudzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang lulus, minan najihin, orang-orang yang lulus di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian, termasuk ujian menghadapi virus COVID-19 ini. Ya, Allah mencoba dengan rasa takut, minal khaufi wal ju'i, dan juga rasa lapar ya. Rasa lapar yang diakibatkan mungkin bencana atau peperangan atau kekurangan rezeki atau penghasilan misalnya. Itu adalah bagian dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Apakah dalam kondisi semacam itu kita tetap beriman kepada Allah? Apakah dalam kondisi seperti itu kita tetap taat kepada Allah? Ataukah sebaliknya, iman kita berkurang atau ketaatan kita berkurang dan seterusnya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat ya. Dan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, atau terjadi kematian seperti sekarang ini. Dalam kondisi pandemi ini banyak tetangga kita atau bahkan saudara kita, keluarga kita atau teman-teman kita banyak yang
meninggal, banyak yang sakit, tambah sakit parah dan seterusnya. Ini adalah cobaan. Betapa pedih, betapa berat kita ditinggalkan oleh saudara atau keluarga kita atau orang yang kita sayangi. Itu adalah sebuah cobaan yang tidak mudah dan tidak ringan. Tetapi apa daya, itu adalah bagian dari cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita sebagai seorang yang beriman akan diuji bagaimana menyikapi berbagai macam cobaan itu. Harta kita mungkin berkurang karena penghasilan berkurang, atau pemasukan berkurang karena terjadi pembatasan interaksi atau bisnis kita atau usaha kita, sehingga penghasilan atau harta yang kita miliki berkurang. Yang tadinya ditabung harus dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Itu adalah bentuk-bentuk cobaan yang Allah akan berikan kepada kita, dan tidak hanya pada masa sekarang, ya, dari masa dahulu sampai nanti kiamat, ya, manusia akan terus dicoba dengan macam-macam seperti itu, dengan rasa takut, dengan kematian, dengan kelaparan, ya, dengan susahnya misalnya mencari rezeki dan seterusnya. Tapi kita yang terpenting adalah usaha, ya. Kita harus usaha, al-akhdhu bil asbab, ya. Beberapa ulama mengatakan seperti al-akhdhu bil asbab, artinya konsep tawakal itu tidak hanya berserah diri kepada Allah dalam pengertian kita tidak berusaha, tidak demikian, ya. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat ditegur oleh Sayyidina Umar, ya, karena dia memahami konsep tawakal itu tidak tepat, gitu. Dia memahami hanya cukup dengan berdoa saja untuk mendapatkan rezeki atau mendapat dalam hal menginginkan anugerah dari Allah, tapi tidak mau berusaha. Kemudian ditegur bahwa konsep tawakal itu tidak demikian, tapi harus dengan al-akhdhu bil asbab, berusaha. Kita ingin dapat uang, ya bekerja dengan cara yang halal. Misalnya dalam konteks ini petani, ya berarti harus bekerja di sawah. Dalam konteks dia seorang PNS atau ASN, ya dia harus bekerja di kantor. Dalam konteks dia seorang pedagang, ya dia harus ke pasar, harus menghidupkan terus bisnisnya atau usahanya sehingga dapat keuntungan. Nah, setelah kita berusaha semaksimal mungkin semampu kita sesuai kondisi masing-masing atau keadaan masing-masing, maka baru dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Wa ilaihil masir. Jadi saya sudah berusaha, ya Allah, saya sudah berdoa kepada Allah. Hasilnya kita berikan, kita serahkan semua kepada Allah. Karena dengan kita berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, itu sudah suatu nilai ibadah tersendiri. Adapun hasil itu adalah bonus, ya. Terkadang hasil tidak selalu langsung diberikan kepada kita, ya. Kadang jerih payah yang kita lakukan tidak selalu langsung kelihatan hasilnya, tapi terkadang hasil bisa dirasakan oleh keluarga kita atau anak cucu kita dan seterusnya. Itu adalah seperti menabung, ya, menabung kebaikan. Nah, itu jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah suudzon kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, maka kita harus yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Bentuknya seperti apa, wallahu a'lam. Kita nggak tahu bentuk yang terbaik bagi Allah itu seperti apa. Makanya semua yang Allah anugerahkan kepada kita, maka perlu kita syukuri dengan baik. Nah, kembali ke tadi, ya, bahwa Rasulullah mendapatkan anugerah Isra Mi'raj ini sebagai salah satu bukti kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah. Karena Rasul itu mendapatkan wahyu dalam hal-hal lain, ya. Kalau dalam Isra Mi'raj ini adalah untuk mendapatkan wahyu perintah sholat, ya, itu Rasulullah harus langsung menghadap tanpa lewat malaikat Jibril, ya. Berbeda dengan Rasulullah mendapatkan wahyu ketika dalam aspek-aspek lain, ya. Tapi dalam hal ini Rasulullah mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 waktu itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menunjukkan bahwa pentingnya perintah sholat atau kewajiban sholat 5 waktu. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya akan coba meringkas ya pembahasan yang ada di dalam ayat ini. Maha suci Allah ya, di dalam ayat ini Allah mengulang atau menyebutkan dengan kata subhana ya. Subhanalladzi. Ini ada terdapat sebagian fasir mengatakan bahwa subhana di sini adalah takdirnya, takdir kalimatnya adalah usabbihu subhana. Makanya dibaca mansub, dibaca nasab ya, dengan fathah subhana. Subhanalladzi asra. Jadi setiap kata subhana yang ayat yang diawali dengan subhana itu biasanya adalah menunjukkan suatu hal yang agung, menunjukkan suatu hal yang dahsyat, bukan hal-hal yang biasa. Sehingga di situ diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Atau dalam surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha al-ayah. Dalam surah Al-Isra Allah menyebutkan Maha Suci Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah ditanya makna subhana. Ma makna subhana ya Rasulullah? Ya, makna tasbih. Ya. Kemudian beliau menjelaskan makna subhana adalah at-tanzih min kulli su'. Ya. Mensucikan Allah dari segala kejelekan, segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak patut dinisbatkan kepada Allah. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Imam Asy-Sya'rawi di dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan ya asra, ya, bukan berjalan sendiri, dan fi'liyah atau perbuatan ini dinisbahkan kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya, asra itu kan diperjalankan pada malam hari ya. Sehingga ini menjadi suatu hal yang ajaib ya. Bagaimana pada saat itu belum ada teknologi yang canggih, belum ada pesawat, belum ada jet dan seterusnya ya. Hanya naik buruk. Tetapi Rasulullah SAW bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dengan izin Allah hanya dalam beberapa saat saja, dalam waktu yang sangat singkat. Maka ketika fi'liyah itu dinisbahkan kepada Allah, diidhafahkan kepada Allah, maka di luar jangkauan manusia, di luar kemampuan manusia. Alladzi asra. Jadi di luar kemampuan manusia pada umumnya. Itulah yang disebut sebagai mukjizat ya. Disebut sebagai mukjizat itu menurut sebagian ulama ya, misalnya di dalam bukunya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, beliau mengatakan disebut sebagai mukjizat karena manusia pada umumnya itu tidak mampu melakukan hal yang semacam itu. Nah, itulah kenapa disebut sebagai mukjizat. Yang dalam ta'rif atau definisi lain, mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, suatu hal yang keluar dari kebiasaan atau hal-hal yang keluar dari kemampuan manusia. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali ya. Dan tidak hanya Nabi Muhammad, tapi juga para nabi dan rasul yang lain. Seperti mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan ya. Seperti mukjizat Nabi Ibrahim tidak terjadi bahaya ketika beliau dibakar dengan api, artinya beliau selamat gitu kan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Dan mukjizat para nabi lainnya. Jadi hal ini disebutkan bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang Isra Mi'raj itu adalah ruh Nabi saja atau ruh dan jasad? Nah,
para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan ruh saja gitu kan, ada yang berpendapat ruh dan jasad. Tapi yang dirajihkan oleh para ulama adalah ruh dan jasad. Kenapa? Salah satu dalilnya adalah, atau di antara dalilnya adalah di ayat ini disebutkan dengan abdun. Abdun itu dalam bahasa Arab itu yuradu bihi al-jasad wa ruh. Yang dimaksud abdun itu adalah ruh dan jasad. Kalau seandainya Nabi itu diperjalankan hanya dengan ruh saja, maka mungkin redaksinya alladzi asra bi ruhihi. Tapi karena yang Isra Mi'raj itu adalah ruh dan jasad, maka disebut dengan abdun. Yang dipahami oleh para ulama itu adalah maksudnya adalah ruh dan jasad. Justru itulah yang menjadikan hal itu sebagai mukjizat ya. Itu sebagai mukjizat, karena kalau mimpi kan sudah banyak ya, Nabi mimpi dalam hal lain yang itu juga merupakan wahyu. Alladzi asra bi 'abdihi ya. Abdun di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, abduh atau abdi ya dalam ayat ini, seperti Imam Ibnu Asyur menjelaskan bahwa dhamirhu di situ adalah tasyrifan lahu, adalah menjadi sebuah penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin selanjutnya adalah alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Jadi terjadi proses Isra Mi'raj itu pada malam hari. Lailan para ulama menjelaskan bahwa di situ adalah waktu malam, dan waktu malamnya tidak total semalam penuh, tapi hanya beberapa saat dari malam itu. Makanya disebut dengan nakirah ya, lailan gitu. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Isra-nya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa kenapa ini lail tidak naharan gitu kan? Karena memang waktu malam itu adalah waktu yang lebih lebih bisa maksimal untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam itu malam itu memiliki keistimewaan tersendiri ya. Dan misalnya sholat sunnah seperti tahajud juga malam ya. Kemudian sholat tarawih yaitu sholat sunnah, dan sholat wajib juga dari maghrib, isya, kemudian subuh kan itu pada waktu yang gelap ya. Kalau siangnya kan duhur dan asar ya. Kemudian waktu-waktu yang banyak digunakan oleh para kekasih Allah dalam memperbanyak zikir, bermunajat, baca Al-Quran, istighfar, sholawat dan seterusnya, itu adalah banyak menggunakan waktu-waktu malam. Jadi memang ada asrar, ada sir, ada rahasia, ada keistimewaan ya. Ada keistimewaan yang dimiliki oleh waktu malam. Karena pada kebiasaannya manusia itu memanfaatkan waktu siang itu untuk aktivitas duniawi, bekerja ya. Ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di pabrik, ada yang aktivitas di kampus, ada yang menggunakan waktu siang untuk berbagai macam kegiatan yang sifatnya duniawi. Itu pada umumnya ya. Sehingga malam itu memiliki keistimewaan untuk bermunajat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari kenapa proses atau perjalanan Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya. Dari Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ disebutkan minal masjid ya, dengan kata masjid, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kalimat ini adalah bahwa untuk bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud ya. Masjid secara bahasa artinya kan tempat sujud ya. Kalau secara istilah
dalam masa sekarang ya, kita memahami masjid adalah tempat ibadah umat Islam ya, yang dipakai untuk Jumatan, dipakai untuk sholat wajib, sholat tarawih dan seterusnya. Tapi dari makna lughawi adalah dari tempat sujud ya. Artinya ini akan memberikan efek yang sangat positif bagi kita semua, bahwa dengan berbanyak sujud, berbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sempat kita bahas bahwa Allah merintahkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman, untuk terus minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan berbanyak sujud, berbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi pintu kemudahan berbagai macam urusan kita dan bahkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi ya. Di situ menggunakan kata barakna. Barakna situ menurut Imam Ibnu Asyur di dalam Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan ada sighah mubalaghah di situ, barakna, yang artinya adalah Allah terus memberikan keberkahan ya, di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi yang di sekitar Masjidil Aqsa saja terus diberi keberkahan, diberi tambahan kebaikan-kebaikannya, al-barakah artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan, maka tentunya yang di tempat itu sendiri pastinya berkahnya lebih banyak gitu. Dan poin yang bisa kita ambil hikmah juga adalah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ya, maka kita janganlah jauh dari tempat yang diberkahi itu. Kita ingin diberkahi oleh Allah, maka jangan jauh dari tempat majelis ilmu. Kita ingin diberkahi oleh Allah SWT, maka jangan sampai jauh dari tempat ibadah. Kita ingin semakin banyak mendapatkan keberkahan dari Allah, maka jangan sampai jauh dari tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan penting bagi kita semua. Pesan yang tersirat ya, tersirat. Artinya tidak disebutkan secara khusus di dalam kalimat ini, tetapi kita bisa mengambil intisari atau pesan-pesan moral dari apa yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 1 ini. Karena keberkahan itu sangat penting bagi kita semua ya, dalam semua hal ya, dalam rezeki, dalam harta, dalam ilmu, di dalam amal. Makanya sering sekali kalimat-kalimat barakna atau barakah dan seterusnya itu disebutkan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menjadi suatu hal yang sangat istimewa, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dan menjadi suatu hal yang harus kita percayai meskipun itu di luar logika manusia ya. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, agar atau supaya Allah memberikan atau menunjukkan mukjizat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Jadi ayat ya dalam ayat ini adalah merupakan jamak atau bentuk banyak dari kata ayah, yang artinya adalah tanda-tanda kekuasaan ya. Ayah di dalam Al-Quran itu bisa berarti ayat ya, yang terdiri dari beberapa kalimat, majmu'un min kalimat, dan bisa juga berarti adalah mukjizat. Mukjizat yang tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu adalah di luar kemampuan logika manusia. Linuriyahu min ayatin. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung, yang Allah tunjukkan kepada manusia, dan itu menjadi ujian tersendiri bagi manusia itu. Sehingga ada beberapa kelompok atau macam golongan dalam menyikapi Isra Mi'raj ini. Ada sebagian yang tidak percaya ya, seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya akan kejadian hal ini. Kemudian ada juga yang ragu ya, sebelumnya sempat beriman kemudian ragu. Tapi ragu pertama, Nabi kan tidak pernah berbohong gitu kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau juga disebut sebagai al-amin, yang dipercaya.
Nah, sehingga kelompok kedua ini satu sisi dia sebelumnya sudah percaya kepada Nabi, di satu sisi ini kok kejadiannya aneh gitu. Masa sih bisa secepat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu tidak masuk akal dalam pandangan mereka ya, sehingga mereka ragu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok atau orang-orang yang langsung beriman karena mereka yakin bahwa apa yang diucapkan Nabi ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan Rasulullah SAW itu tidak keluar dari hawa nafsu sebagaimana manusia biasa, tetapi in huwa illa wahyu, itu adalah wahyu, baik perbuatan atau ucapan ataupun takrirnya Nabi ya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dabal fuadu marah ya. Nah, itulah gambaran kelompok-kelompok dalam menyikapi peristiwa Isra Mi'raj, dan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang dan seterusnya ya. Ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang ragu itu. Kita sebagai orang yang beriman, maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka harus meyakini, mengimani hal-hal yang semacam itu, karena sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis mutawatir ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat ya, banyak saksi di situ, sehingga tidak ada alasan lagi untuk ragu atau tidak meyakininya, karena apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini diharapkan kita akan tambah beriman, kita akan tambah yakin kepada Al-Quran dan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Isra Mi'raj ini banyak sekali ya. Di antaranya ketika Nabi disuruh memilih antara minuman susu dengan khamr ya, kemudian Nabi memilih minuman susu ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Buti, Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqh Sirah, menjelaskan bahwa kenapa Nabi memilih ma'ul laban ya, air susu, karena Islam itu adalah agama fitrah, agama yang suci, sehingga Nabi memilih hal yang fitrah, memilih hal yang suci, yang mana ajaran Islam itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin-poin yang lain yang bisa kita ambil juga dalam ayat yang tadi yang kita baca adalah innahu huwas samiul basir. Dhamir hu di situ kembali kemana itu? Ila aina ya'ud. Ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama mengatakan bahwa innahu hu yang di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah yang sangat mendengar dan yang sangat melihat gitu. Ini kalau dhamir di sini dikembalikan kepada Nabi. Ya, karena memang peristiwa ini dihadiahkan kepada Nabi, yang dalam hal ini Nabi diizinkan atau dianugerahi sebuah pendengaran dan basirah. Basirah itu kan penglihatan hati ya. Penglihatan batin itu disebut sebagai basirah ya. Kalau penglihatan mata kan basar ya. Nabi dalam konteks ini diberi suatu keistimewaan yang tidak dirasakan oleh manusia pada umumnya, bahkan nabi-nabi yang lain gitu kan. Sehingga Nabi dalam konteks ini diberi pendengaran dan penglihatan yang luar biasa, yang di atas jangkauan manusia-manusia lain itu kan. Tapi menurut pendapat yang kedua, bahwa dhamir ini dikembalikan kepada Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, tentunya kalau ini dhamir dikembalikan kepada Allah, maka sudah jelas seperti
dalam ayat-ayat lain ya, yang menggunakan kalimat atau kata pada as-sami al-basir ya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang mungkin bisa kita tadaburi dan kaji bersama, dan tentunya ada beberapa pesan lain juga ya. Misalnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud ya di dalam bukunya Al-Isra wal Mi'raj itu, secara ringkas beliau menjelaskan bahwa ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang bisa kita ambil hikmah di dalam hal ini. Misalnya sebelum Isra Mi'raj Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Itu menunjukkan bahwa bisa kita maknai bagi kita orang-orang awam, orang-orang yang umat Nabi Muhammad SAW secara umum adalah ini yang disebut sebagai maqamut taubah ya, stasiun taubat bagi kita orang-orang awam ya tentunya. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita untuk termotivasi bertaubat. Apa itu taubat? Taubat itu kan ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada yang benar, ar-ruju ilal haq. Karena pada umumnya manusia adalah bersalah gitu kan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat gitu. Karena dia sadar dia pernah tersesat, bahwa dia sadar dia pernah lupa, sadar dia salah, maka ya sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat, kembali kepada yang hak gitu. Makanya dari peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk termotivasi bertaubat, bersihkan jiwa kita dari hal-hal yang jelek, at-takhalli minar radha'il ya. Membersihkan hati kita dari hal-hal yang jelek, sombongan, iri, rasa tidak suka kepada yang lain, hasud dan tidak bersyukur dan seterusnya ya. Kemudian taubat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk juga Imam Al-Qushairi yang misalnya di dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah dalam kitabnya, itu harus dilandasi oleh dengan beberapa hal ya. Di antaranya adalah seorang yang bertobat harus benar-benar menyesali apa yang diperbuat di masa lalu, hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kemudian yang kedua, benar-benar meninggalkannya ya, tidak tobat sambal ya, tapi benar-benar meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah berazam atau bersungguh-sungguh, memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk tidak alla ya'uda ilaih, tidak mengulang atau kembali melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu kita disadarkan bahwa salah satu poin terpenting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi menghadap kepada Allah ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa kita harus sadar apa sih tujuan hidup kita. Apakah kita itu kekal di dunia ini, ataukah kita akan selamanya hidup di dunia ini? Kan tidak. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita di dunia ini pasti akan mati, akan meninggal, akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dunia ini hanya sementara. Hanya sesaat saja, seperti orang yang mampir. Ya, seperti orang yang ziarah ke rumah orang lain, kan tidak lama-lama. Tetapi terkadang hawa nafsu kita, ketidaksadaran kita, kelalaian kita ini menjadikan dunia ini seolah-olah kekal. Kita tidak akan ada kehidupan lagi setelah itu dan seterusnya, sehingga sebagian orang karena lupa akan hakikat dunia ini, sehingga dia lupa dengan tujuan kita sebenarnya. Padahal hakikat dari yang kita hadapi ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kita akan kembali kepada Allah. Nah, untuk bisa kembali menghadap
Allah dan seterusnya, kembali ke tempat yang kekal nanti, darul akhirah, maka kita butuh persiapan. Nah, persiapan itu yang disebut sebagai al-jihad, upaya, berusaha di dalam menghadapi berbagai macam hal. Al-jihad di sini diartikan dalam pengertian yang luas ya, tidak hanya diartikan sebagai perang saja gitu, tapi justru maknanya sangat luas. Imam Abdul Halim Mahmud menjelaskan adalah jihad dalam pengertian ini adalah bagaimana kita jihadul akbar ya. Jihad yang paling besar, yang paling agung adalah bagaimana kita menghadapi hawa nafsu kita. Ini adalah yang paling besar. Ini lebih besar daripada perangan di medan perang. Dan jangan sampai juga salah di dalam memahami makna jihad, sebagaimana dipahami oleh kelompok-kelompok atau sebagian kelompok yang salah memahami makna jihad. Termasuk bagian dari jihad juga adalah kita membela tanah air, mencintai negeri kita, mencintai Indonesia. Dalam hal ini kita sebagai warga Indonesia, itu juga bagian dari jihad. Justru yang berbahaya adalah kelompok-kelompok yang memerangi negara sendiri. Dia tidak bersyukur, bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga mencontohi cinta tanah air ya. Ketika Nabi akan hijrah ke Madinah, Nabi menangis ketika melihat kota Makkah. Seandainya aku tidak diusir, seandainya aku tidak dilolimi oleh orang-orang kafir, maka aku tidak akan meninggalkan tanah airku, yaitu Makkah. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya juga harus bangga kita memiliki negara Indonesia, NKRI, dengan segala kekayaannya ya, baik kekayaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, budaya dan seterusnya. Kita harus bersyukur untuk menjaga NKRI ini dari segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Itu adalah bagian dari jihad juga. Sebagai seorang kepala rumah tangga, dia juga harus berjihad bagaimana mencari nafkah untuk keluarganya. Sebagai seorang politisi atau sebagai seorang pemimpin, kepala daerah atau pejabat dan seterusnya, dia juga harus berjihad bagaimana membela hak-hak warganya, bagaimana melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk banyak orang. Sebagai seorang pelajar, mahasiswa atau pencari ilmu, dia juga harus berjihad. Bagaimana dia dengan akalnya, dia memanfaatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dia, keluarga, dan masyarakat banyak tentunya. Jadi segala aspek yang di situ menunjukkan atau mengupayakan sebuah usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu adalah bagian dari makna jihad ya. Jadi maknanya sangat luas dan sebagaimana yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi untuk bisa mencapai wa anna ila rabbikal muntaha, untuk bisa sampai kepada nanti tujuan kita hidup kekal di akhirat itu, maka kita butuh setelah kita disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, maka kemudian kita mengupayakan diri kita sepenuhnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin memaksimalkan segala yang Allah telah anugerahkan kepada kita, di antaranya waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah banyak bersumpah dengan waktu, wal asr ya, wal laili wan nahari dan seterusnya, karena waktu itu memang sangat penting, sangat besar manfaatnya. Kita tidak pernah membeli waktu, tetapi kita dikaruniai waktu, modal yang sangat besar ya. Kalau kita mau usaha, mungkin sebagian hutang ke bank atau ke orang lain dan seterusnya, dan harus mengembalikan. Kita dikasih waktu ini tanpa perlu membayar ya, tetapi tentunya nanti kita akan ditanyakan, wahum yus'alun, kita akan ditanyakan bagaimana kita memanfaatkan waktunya, bagaimana kita memanfaatkan umur kita ya. Umur tentunya sangat berhubungan dengan waktu. Bagaimana kita memanfaatkan anugerah sehat ya. Jadi dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia itu adalah sehat dan kesempatan ya. Yang mana ketika hilang baru terasa, ternyata sudah tua,
ternyata sudah tidak sehat misalnya, sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang tadinya bisa dia lakukan. Nah, itu menjadi pengingat bagi kita semua, menjadi alarm bagi kita semua. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita tergugah, semakin termotivasi untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan tentunya di masa pandemi semacam ini kita banyak muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita terus bermuhasabah ya. Terus istighfar ya, istaghfiru rabbakum. Semakin banyak kita istighfar kepada Allah akan dibukakan kesulitan-kesulitan kita. Jadi jangan pas-pasan dalam beristighfar. Semakin banyak kita beristighfar, dosa-dosa kita akan semakin banyak diampuni, dan juga kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan ya. Semakin kita berbanyak istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La in syakartum la azidannakum. Kami berjanji bahwa jika kalian bersyukur maka akan kami tambahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Jadi intinya kita perlu banyak bersyukur dan bersabar ya. Sesulit apapun kita tetap selalu tidak lepas dari ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena di balik kesulitan itu masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Di balik kesabaran yang terus kita tanamkan di dalam hati dan jiwa kita, insya Allah akan selalu ada kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan di hari esok nanti. Di saat kita kesusahan, maka ingatlah bahwa ketika malam hampir habis, disitulah nanti akan terbit fajar atau akan terbit matahari. Begitu juga kita dalam menghadapi berbagai macam cobaan, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW contohkan. Beliau dengan sangat sabar, dengan penuh husnudzon kepada Allah, dan penuh dengan mengharap keridhaan Allah, maka selalu mendapatkan kemenangan, selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Dan kita sebagai umatnya harus meneladani apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua melalui berbagai peristiwa-peristiwa penting yang termaktub di dalam sejarah Rasulullah SAW, baik apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ataupun di dalam sirah nabawiyah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam ngaji bareng ya. Kita di sini ngaji bareng. Saya bukan dalam posisi yang paling tahu atau paling pintar, bukan, tapi kita bersama-sama belajar di sini majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Dan setidaknya ada beberapa poin ringkasan atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi atau pengajian bareng di malam hari ini. Yang pertama, kita sebagai umat Rasulullah SAW harus yakin dan iman terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan maka kita perlu sabar, perlu upaya, perlu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan keberhasilan-keberhasilan di hari nanti. Yang ketiga, kita perlu memanfaatkan waktu malam untuk lebih memperbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari peristiwa Isra Mi'raj itu kita bisa mengambil salah satu poin penting bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah salat 5 waktu yang itu harus kita jalankan dalam hari-hari kita ya, setiap hari sehari semalam. Itu menunjukkan bahwa sholat itu menjadi tiang agama ya. Sholat menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi kesolehan manusia ya. Solehan manusia salah satunya dilihat dari bagaimana kita di dalam menjaga sholat kita. Ketika sholat kita baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dalam hal hubungan kita kepada Allah SWT ataupun hubungan kita kepada sesama manusia. Karena seorang yang baik sholatnya insya Allah akan berikan efek positif dalam batin dia dan juga dalam akhlak dia, dalam
kehidupan dia ketika berinteraksi atau bergaul dengan sesama manusia. Kemudian selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan semakin jelas bagi kita semua tentang kemuliaan Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya harus memperbanyak mengenal Rasulullah SAW dengan mengkaji sejarahnya, mengkaji fikih, sirah dan seterusnya. Itu bagian dari bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Dan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, barang siapa yang membaca salawat kepada aku satu saja, maka akan dianugerahi rahmat 10 rahmatnya. Jadi dikalikan 10, kelipatan 10. Ya. Makanya itu adalah bagian dari kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan semakin mengulang, semakin memperbanyak mengingat segala hal yang terjadi pada Nabi, dan kita ingat dan kita resapi dan kemudian kita hayati dan kita terapkan dalam keseharian kita, itu menjadi hal yang sangat berguna bagi kita semua, dan itu membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena hanya dengan amal kita saja masih sangat kurang pantas untuk kita bisa masuk surga. Oleh karena itu kita butuh syafaat, kita butuh pertolongan Nabi Muhammad SAW. Dan harapannya dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Dan tentunya ketika kita mencintai Nabi, maka dunia ini akan terus disinari dengan cahaya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa di akhir adalah bahagia di dunia akhirat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah kami kebahagiaan dan kebaikan, atau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak sekali kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran atau perhatian para hadirin yang sudah berkenan hadir, belajar bersama, belajar bareng, sinau bareng di dalam majlis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan dari Pondok Pesantren Miftahul Shalihin. Semoga bisa terus menebar kebaikan dan berbagai kemanfaatan lainnya. Allahumma fiqh ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.